Kau punya petunjuk mengenai segala hal. Kau mengatakan monster sangat menyeramkan dan mimpi buruk sangat mengerikan. Kami sangat ketakutan dan tidak ada yang melihatnya dalam kehidupan nyata. Dan ada yang pernah bertemu dengan salah satunya. Biar aku ceritakan ya, bagaimana dengan kisahnya. Pada suatu ketika, ada pabrik traktor yang ditinggalkan semua orang. Perjanjiannya adalah anak itu kehilangan sekop dari traktor mainannya dan percaya bahwa dia akan menemukan cadangan di pabrik itu. Dan pada suatu hari, ketika tidak ada orang dewasa melihatnya, diam-diam dia pergi ke sana. Anak itu memanjat pagar dan dia melihat sebuah bangunan membosankan berdiri di hadapannya. Tiang-tiang usang bertebaran di mana-mana. Dan semua jendela pecah. Lampu jalan mati. Dan hanya satu jendela kecil yang menyala. Dan tidak ada yang lain lagi yang menyala. Anak itu memanjat menara dan dia melihat sesuatu di atas meja. Di depan cermin duduklah seorang monster mengerikan. Tubuhnya tertutup dengan bulu. Dia menatap dirinya sendiri pada cermin di hadapannya. Dan dia memakai perona bibir dengan menggunakan kuas cat. Cuma ada satu kata, menyeramkan. Dia cegukan karena ketakutan dan membuat suara keras dalam kesunyian. Monster itu gemetar dan menjatuhkan kuas ke dalam mulutnya. Anak itu sangat ketakutan sehingga dia terjatuh menuruni tangga yang sangat curam. Dia tidak mengerti kenapa dia bisa jatuh ke bawah tanah yang lembab. Dia melihat sekeliling. Ya ampun, ada monster. Mereka duduk di depan pintu di atas beberapa kotak. Dan ada 2 orang monster. Dan ada orang berjanggut memakai celana kerja. Ada sebuah bergulungkan kabel. Dan mereka menggunakan gulungan ini untuk menumbuk dengan suara keras. Dan tiba-tiba saja monster yang tertutup sisik dengan kepala paku dan ekor ular memukul gulungan itu dan mengaum dengan keras. Dan monster berbelalai melempar bahunya seperti selendang. Dan dia mulai terkikik sehingga membuat anak itu merinding seperti ada kecoa yang merayap di punggungnya. Mengerikan. Anak itu benar-benar bingung ketakutan. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi karena kedua monster itu mengerikan. Lalu monster itu menangkap orang tua itu dan memukuli dahi orang tua itu. Anak itu yang berada di sebelahnya sangat ketakutan. Dia berhasil keluar dari bawah tanah dan menemukan dirinya di tempat yang aneh. Tempat itu sunyi sekali dan semakin gelap. Tapi ada sesuatu yang bocor. Setetes demi setetes. Dan di tengah-tengah tempat itu berdiri sebuah singgasana. Ternyata seorang raja sedang duduk di singgasana. Seolah-olah raja itu tertutup dengan tengkorak. Sambil menghunus pedang laser, dia melihat anak itu. Lalu wajah buruknya yang hijau. Dia mengerut menahan amarah. Tiba-tiba ada cahaya dan seorang bersuara. Stop, stop, stop. Kenapa ada anak yang muncul di depan kamera? Marifana, aku bertanya padamu. Aku tidak bisa syuting dalam keadaan seperti ini. Istirahat sekarang. Kemudian dari atas langit-langit turun kamera. Dan raja itu melemparkan pedang laser ke sudut. Istirahat lagi. Sudah 150 kali pengambilan gambar. Ternyata itu adalah pembuatan film. Anak itu mulai sadar setelah tuan berjanggut itu membawanya keluar pagar. Dan semua monster tadi adalah aktor yang bukan sungguhan. Dan kalau mereka berpura-pura menjadi monster, kenapa aku jadi anak bodoh begini? Takut pada mereka.
Jadi sayangku, semua monster dari buku dan film semuanya tidak nyata. Itu semua cuma hayalan. Bagian dari hayalan belaka. Dan kalau kau penasaran ingin melihat monster sesungguhnya, maka lihatlah seekor lalat di bawah mikroskop. Apa kau takut pada gelap? Dulu aku juga takut pada gelap. Sehingga aku harus memegang senter di malam hari. Sampai pada suatu hari, aku mendengar sebuah dongeng mengenai serangga kecil yang juga takut pada gelap. Kisah seram tentang hutan seram. Dan juga kisah serangga kecil yang sangat pemalu. Di hutan yang sangat gelap, tinggallah seekor serangga kecil. Dia adalah seekor serangga biasa. Dan hutan tempat tinggalnya tidak berbeda dengan hutan-hutan lainnya. Dan malam pun datang. Hutan menjadi sangat gelap. Dan serangga kecil pemalu itu mulai merasa takut. Dan pada suatu malam, dia duduk di bawah sebuah daun sambil gemetar ketakutan. Serangga itu melihat semua jenis-jenis monster. Monster-monster itu terlihat sangat mengerikan. Ada monster yang bercakar panjang dan mulut terbuka lebar, seperti koper. Dan ada juga yang bercakar tajam berusaha meraihnya. Saat malam semakin larut, rasa takut semakin kuat. Saat kegelapan semakin mencekam. Rasa takut serangga itu semakin tidak tertahankan. Dia pun berseru, "Aku takut, aku takut, aku takut. Ibu tolong aku. Ibu tolong, nyalakan lampunya." Dan semua hewan di hutan ketakutan karena jeritan serangga itu. Lalu mereka pun berlarian karena ketakutan. Dan serangga itu melihat bayangan para hewan berlarian di hutan. Dan semakin menjerit karena semua hewan ketakutan. "Tolong aku, cepat tolong aku." Namun suara jeritan serangga itu pun membuat seorang peri hutan kecil terbangun. Dia harus terbang ke sekolah esok harinya agar bisa mempelajari semua jenis sihir. Dan karena sangat mengantuk, dia akan tertidur selama pelajaran. Bukannya menyimak dengan seksama, dia malah tidur. Semua tahu bahwa jika kau tidur di kelas, kau akan mendapatkan nilai buruk. Maka peri itu memutuskan untuk menghentikan keributan malam ini. Dia pun terbang melintasi kegelapan untuk mencari serangga itu. "Wahai serangga, kenapa kau berteriak? Lihatlah, semua hewan-hewan di hutan ketakutan. Dan itu semua karena ulahmu." "Kenapa mereka ketakutan?" tanya serangga itu. "Ya karena kau memang monster mengerikan." "Aku bukan monster." Lalu serangga itu pun mulai menangis. "Aku ini kecil, aku ketakutan." "Hah, kau tahu kenapa aku tidak takut?" tanya peri itu. "Karena aku juga kecil." "Tentu saja," serangga merengek. "Tapi kau kan punya senter yang menyala. Karena itulah tidak ada yang membuatmu takut." Peri itu menghela nafas. "Iya, memang sulit. Aku harus menyihir senter yang sama untukmu. Sosis payung senjata. 1. Bubur tomat lem. 2. Rubah cuaca pohon. 3. Simsalabim, senter muncullah." Lalu serangga itu ekornya menyala, bukannya mendapatkan senter. "Inilah yang terjadi kalau kau tidak menyimak," pikir peri itu. Dan serangga itu pun mulai tertawa, melihat sekeliling dan memperhatikan monster bertaring panjang dan mulut terbuka lebar seperti kopor. Tiba-tiba menjadi pangkal kayu yang sudah mati. Dan monster yang bercakar tajam terlihat dengan senter ternyata hanyalah dahan pohon. Dan cahaya yang serangga itu temukan ternyata bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Setiap malam, serangga mengangkat ekor cahayanya tinggi-tinggi. Lalu dia akan terbang sepanjang malam sampai pagi.
Kemudian dia tidur di siang hari. Dan peri hutan tadi sebelum tertidur melihat dan tersenyum sambil menatap sebuah bintang kecil terang yang perlahan-lahan muncul dari dahan ke dahan. Begitulah sayang, di dalam kegelapan, kalau kau melihat sesuatu, tidak ada alasan untuk merasa takut. Terima nasihatku ya teman-teman, karena ini akan membuat